warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Nazarudin pada kisah inspirasi tanpa bermaksud menggurui, ini hanya untuk diri. Kali ini akan saya bawakan kisah tentang seorang mertua dan menantu. Dikisahkan seorang ibu punya anak tunggal laki-laki dan anaknya menikah dengan kekasihnya dan tinggallah mereka serumah. Hari demi hari dijalani. Tentu saja namanya juga hidup yang baru dengan formasi yang baru, ada banyak hal-hal yang harus disesuaikan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lalu kelihatannya si mertua ini cerewet, bawel, banyak komentar, banyak ikut campur ke urusan rumah tangga anaknya, dan karena memang anak tunggal, dan ini membuat menantunya tidak nyaman, tidak suka dengan mertuanya ini. Tapi si menantu ini sangat sayang dengan suaminya karena pilihannya. Tetap merasa harus tetap bertinggal menjaga ibu mertuanya atau ibu dari suaminya. Tapi lama kelamaan kesabaran menantu ini juga tidak ada batas, akhirnya berbatas. Akhirnya dia sangat dongkol, sangat kesal. Kekesalannya, kedongkolnya memuncak. Ya, akhirnya dia punya niat buruk atas mertuanya ini. Dia ingin mengakhiri kehidupan mertuanya. Serem banget ya, ada menantu ingin mengakhiri kehidupan mertuanya. Lalu untuk maksudnya ini, si menantu ini mendatangi tabib di kampungnya itu, berkonsultasilah sama menantu ini dengan tabib itu. Lalu setelah tahu maksud dan tujuannya, apa yang ingin dilakukan oleh sang menantu ini, sang perempuan cantik ini, tabib itu akhirnya mengeluarkan sebungkus serbuk, ya, serbuk putih. Sang tabib memberikan serbuk yang sudah disiapkannya ke sang menantu sambil dia memberikan nasihat dan cara menggunakan dari serbuk ini. Agar serbuk ini berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal yang buruk menimpa engkau, tidak ada yang mencurigai engkau, baik suamimu, mertuamu, ataupun lingkunganmu, maka berikanlah serbuk ini ke mertuamu sedikit demi sedikit pada makanan dan minuman yang dikonsumsi sama mertuamu. Dan engkau memberikan ke mertuamu hendaklah dengan tulus, dengan penuh kasih sayang, agar tadi tidak ada satupun orang yang mencurigai bahwa engkau punya maksud buruk untuk mertuamu. Pendek cerita, si menantu ini pulang dan melaksanakan nasihat sang tabib, memberikan bubuk serbuk itu sedikit demi sedikit ke makanan dan minumannya. Bahkan karena saking dia berusaha ingin terlihat tulusnya dan melayani dengan sepenuh hati, maka acap kali dia bukan hanya menawari untuk menyuapi sang mertua, walaupun pada awal-awalnya si mertuanya curiga dan menolak. Pada akhirnya mertuanya mau disuapi dan diberikan minum oleh menantunya ini yang sebelumnya sudah ditaburi serbuk dari tabib. Hari demi hari sang menantu melayani mertuanya dengan semakin baik dan semakin baik, semakin tulus, semakin penuh kasih sayang. Dan ternyata ini berdampak pada perubahan sang mertua karena pelayanan yang begitu baik dari sang menantunya. Sang mertua tidak lagi sekarang ikut campur pada urusan menantunya. Perangainya, perilakunya berubah total. Sekarang betul-betul menumpahkan kasih sayang pada menantunya seperti ke anaknya. Dan perasaan yang sama pun ternyata terjadi pada sang menantu. Sekarang pelayanannya bukan lagi pura-pura tulus, bukan lagi pura-pura penuh kasih sayang, tapi benar-benar sayang, benar-benar cinta pada sang mertua, layaknya pada seorang ibu kandungnya. Dan tentu saja kondisi ini membuat galau sang menantu karena tahu beberapa hari lagi serbuk ini dalam pandangan sang menantu akan mengakibatkan mertuanya
berpisah selama-lamanya dengan dirinya. Lalu setelah membereskan pekerjaan hariannya sebagai ibu rumah tangga dan menantu dari mertuanya ini, si menantu izin untuk keluar sebentar karena ada urusan, dan ternyata dia mendatangi sang tabib. "Wahai tabib, tolong aku, wahai tabib. Aku tidak mau mertuaku meninggal, wahai tabib, tolong aku." Begitu ujar sang menantu ketika tiba di rumah sang tabib. Sang tabib dengan tenang lalu bertanya pada sang menantu, "Ada apa, wahai anak cantik? Apakah bubuk yang kuberikan tidak berdampak?" "Bukan, wahai tabib, aku sekarang berubah pikiran. Aku tidak mau mertuaku meninggal. Aku ingin dia hidup selama-lamanya denganku karena aku sudah mencintainya sekarang, bukan lagi membencinya." Sang tabib tersenyum lalu melanjutkan penjelasannya. "Tenanglah, anak cantik. Sungguhnya racun itu tidak ada di serbuk itu. Serbuk itu adalah vitamin yang akan membuat mertuamu semakin sehat. Racun itu sesungguhnya berada di hatimu. Jika hatimu sekarang sudah penuh cinta, penuh ketulusan, racun itu tidak ada." Begitu jelas sang tabib yang membuat sang menantu bergembira. Itulah sedikit kisah yang maknanya bagi saya sangat mendalam. Jika ada pertengkaran, perselisihan antara dua pihak, sebenarnya harus ada satu pihak yang memulai mengerti pada pihak lain, melakukan tindakan-tindakan baik pada yang lain. Karena tindakan-tindakan baik, tindakan yang memahami itu akan merubah sikap dari orang yang bertikai dengan kita. Mengerti terlebih dahulu, baru kita minta dia mengerti. Tindakan itu lebih keren, lebih berdampak ketimbang di. Jadi kita jangan minta dilayani, tapi kita melayani. Semoga Bapak Ibu sekalian mendapatkan inspirasi dari kisah ini. Silahkan bagi jika bermanfaat, tidak harus izin saya. Sampai ketemu di kisah inspirasi. Tidak bermaksud menggurui, ini hanya untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.